Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Si-Ipol? Seperti biasa saya Aprilia Putri hadir menemani Anda di program podcast Si-Ipol Bicara Sistem Politik Indonesia bersama indopostonline.id yang didukung oleh Dirjen Polpung Kemendagri Republik Indonesia. Nah, saya mau ingetin lagi nih sahabat Ipol sekalian, kalau bicara soal politik, kita punya agenda besar nanti di tahun 2024, yaitu pemilu akan diselenggarakan secara serentak, mulai dari Pileg, Pilpres, dan juga Pilkada. Nah, untuk bicara soal politik nih, sebagai warga negara yang baik dan benar, kita harus update informasi mengenai politik. Ada di politik kita, yaitu soal bagaimana pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat, yaitu adalah pelayanan publik. Kita akan bahas ini dalam episode kali ini, yaitu aksesibilitas dari pelayanan publik. Nah, untuk tamu spesial pada episode kali ini, kita sudah kehadiran Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Daphni. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Oh, alhamdulillah harus sehat Pak. Alhamdulillah, harus sehat. Baik. Senang sekali ya Pak ya, Bapak semangat sekali. Hari ini saja agendanya sudah padat ya Pak ya? Sampai nanti malam. Oke, terima kasih loh Pak sudah menyempatkan untuk berbincang sedikit ini. Nah, kalau kita bicara soal tema kita kali ini Pak, aksesibilitas dari pelayanan publik, sebenarnya bagaimana sih secara umum pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Tangerang Selatan ini Pak? Iya, mengacu kepada aturannya bahwa ada 25 urusan wajib dan ada 8 urusan pilihan yang harus diimplementasikan oleh lembaga pemerintahan daerah melalui instrumen program, instrumen anggaran, dan seterusnya. Dari 25 urusan wajib tadi ada urusan-urusan yang memang merupakan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, yang itu merupakan pelayanan wajib bagi pemerintah daerah. Sehingga siapapun kepala daerahnya, tugas-tugas itu harus dijalankan. Jadi memang kalau dirinci, urusan pelayanan publik ini di APBD itu menjadi ribuan jumlahnya. Nah ini, dan kami ditemani oleh organisasi perangkat daerah yang memang ada beberapa yang mengusung pelayanan publik secara langsung, ada yang memang secara tidak langsung, seperti itu Mbak. Baik, lalu tolak ukurnya, parameter pengukurannya keberhasilan dari pelayanan publik ini apa Pak? Ukuran parameter makronya, kita ada indikator makro pembangunan, ada usia harapan hidup, ada indeks pembangunan manusia, ada angka harapan hidup, ada laju pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya yang biasa memang bagi pemerintah daerah itu acuan bakunya. Kemudian juga dalam setiap tahun kita juga mempunyai ukuran-ukuran yang tertuang di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD ini merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, setiap daerah gitu kan. Jadi di sana ada indikator program, ada indikator kegiatannya, bahkan ada indikator anggarannya, dan di situ ada angka kualitatif, ada data kualitatif, ada data kuantitatifnya. Ukuran-ukuran itu harus dicapai, dan itu dievaluasi oleh APBD, oleh DPRD setiap tahun, dipertanggungjawabkan ke DPRD, ke Kementerian Dalam Negeri, dan seterusnya. Jadi ukurannya justru sangat banyak dan sangat ketat. Tidak hanya kepuasan masyarakat saja ya Pak itu ya? salah satu ukuran yang kita juga lakukan, sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat. Kita melakukan survei seperti itu Mbak. Baik, selain melayani masyarakat, tapi kan juga pemerintah harus mempunyai hubungan yang baik ya Pak ya dengan masyarakat. Seperti apa menjalin hubungan baik dengan masyarakat, terutama di Tangerang Selatan? Berangkat dari filosofi bahwa warga masyarakat itu di Tangerang Selatan khususnya itu pemegang kedaulatan kan, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga itu kami kembalikan, kami implementasikan hubungannya. Yang pertama adalah apa sih yang diinginkan oleh masyarakat dari lembaga kami, dan itu diwadahi dalam musrenbang misalnya. Itu kita tangkap aspirasi, keinginan-keinginan warga, kebutuhan warga, dan seterusnya. Dan kemudian kami juga setelah itu dilaksanakan lah ya dalam 1 tahun anggaran. Kemudian kami dalam dialog dengan masyarakat, berbagai macam kesempatan, kegiatan itu juga kita sampaikan. Jadi perluasan koridor komunikasi pembangunan dengan masyarakat memang ya wadahnya banyak sekali gitu ya. Baik secara langsung saya berjumpa dalam setiap event di undangan di masyarakat, atau memang saya sengaja datang ke masyarakat, atau memang secara formal menurut koridor aturan-aturannya itu sudah ditentukan. Jadi istilahnya pemerintah harus lebih banyak mendengar memang daripada berbicara, seperti itu kira-kira Mbak. Baik, tapi peran masyarakat juga penting ya Pak untuk andil dalam ikut serta dalam operasional pemerintahan. Sangat penting, dari mulai planning, organizing-nya, actuating-nya, controlling-nya, seluruh sistem manajemen pembangunan daerah itu masyarakat ikut serta. Mereka justru ikut mengawasi.
teman-teman media juga kami sudah membangun komunikasi dengan teman-teman itu untuk ikut melaksanakan fungsi kontrolnya dan lain sebagainya. Ya Pak Ben, tentunya dalam pelayanan publik tidak memandang bulu ya Pak ya. Seluruh masyarakat maupun apapun golongannya pasti dilayani dengan baik. Betul. Termasuk dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus atau disabilitas. Seperti apa Pak pelayanannya selama ini? Ya, kita sudah punya Perda 18 tahun 2019, nomor 18 tahun tentang perlindungan untuk penyandang disabilitas gitu ya. Penyelenggaraan perlindungan. Jadi antara lain kita implementasikan dalam fasilitas sarana fisik gedung itu harus ada koridor yang memudahkan mereka untuk pelayanan, satu. Yang kedua juga kita berikan prioritas misalnya di bidang administrasi kependudukan, mereka mempunyai jalur khusus. Kemudian juga di sektor kesehatan, di puskesmas dan di rumah sakit itu kita berikan fasilitas khusus bagi mereka. Dan kita juga dalam rangka partisipasi kepada penyandang disabilitas ini sudah setiap perekrutan calon pegawai negeri sipil itu juga diakomodasi penyandang disabilitas. Kita tahun kemarin sudah 2. Dalam formasi ke depan kita juga akan buka formasi bagi disabilitas paling tidak buat 3 orang untuk jenis pekerjaan tertentu yang bisa di cover oleh mereka. Seperti itu antara lain, Mbak. Tentunya dilengkapi dengan fasilitas yang juga membuat nyaman ya Pak ya? Iya betul, ada ruang tunggunya, bahkan buat ibu-ibu menyusuinya juga dalam beberapa kantor pelayanan publik kita siapkan fasilitas yang mereka butuhkan. Baik, luar biasa sekali. Karena yang kita tahu Pak Ben ini juga sudah lama sekali mengabdi ya untuk Tangerang Selatan, lebih dari 1 dekade. Yang kita juga ingat begitu ya sahabat IPOL, kemarin juga ada mall pelayanan publik ya Pak ya di sini ya. Betul. Seperti apa Pak selama ini aktivitasnya? Apakah cukup tepat sasaran di masyarakat Tangsel? Iya, sudah diresmikan oleh Pak Menteri Pan-RB pada waktu itu, mungkin baru 1 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah respon masyarakat sangat baik sekali. Banyak masyarakat yang memberikan apresiasi. Di situ bukan saja pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi ada dari imigrasi, dari bea cukai, dari kepolisian, dari pengadilan, kejaksaan, semua PT Pos dan seterusnya itu di situ kita siapkan tempatnya. Jadi masyarakat cukup datang ke satu tempat, tapi fasilitas semua kebutuhan pelayanannya kita wadahi prosesnya. Paling tidak di front office-nya, back office-nya bisa saja dia harus proses administrasi itu harus ke kantornya masing-masing, misalnya soal imigrasi, misalnya soal BPN. Pendaftaran awalnya bisa saja di kantor di MPP kita, tapi kan pengukuran memang harus di lapangan dan seterusnya. Alhamdulillah selama ini responnya sangat baik. Saya sedang menghitung saja berapa perharinya masyarakat yang menerima pelayanan, berapa yang tercancel, dan kita sediakan juga kotak untuk keluhan. Tingkat kepuasan ya Pak? Tingkat kepuasan, seperti Berarti itu. beroperasi secara maksimal. Ya. Baik, ini sebenarnya agak tabu tapi perlu dibahas memang. Anggaran Pak ya. Itu seperti apa kalau anggaran dari pelayanan publik sendiri? Alhamdulillah ya, kita mengacu kepada standar-standar yang ada. Kan misalnya untuk sektor pendidikan itu paling tidak harus 15% ya, 20% dari total APBD. Kita sudah melakukan itu. Kemudian sektor kesehatan juga harus mengalokasikan anggaran sebesar 15% dari APBD. Dari sisi anggaran, jumlah anggaran itu luar biasa sebetulnya. Sejak Bu Airin memimpin di Tangerang Selatan ini, keberpihakan anggaran terhadap pelayanan publik ini sudah cukup memadai gitu. Hanya memang implementasinya harus sebanding dengan tingkat kepuasan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang dimintakan oleh masyarakat. Itu yang terus kita sempurnakan, Mbak. Baik, kalau masuk ke pandemi ini, apakah ada perubahan Pak anggaran yang diberikan? Ya, memang pandemi ini merubah semua infrastruktur kehidupan kita ya. Jujur saja pendapatan asli daerah kami turun dari yang tadinya mungkin kita hampir 2 triliun ya, pakai sekarang kita hanya total APBD kita 4 triliun, sekarang ini mungkin sekitar 3 triliun rupiah. PAD-nya turun jauh, beberapa persen gitu kan. Jadi memang berpengaruh lah bagaimanapun. Cuma sekarang kita imbangi dengan bagaimana masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik ini. Di bidang kependudukan kita sempurnakan itu, kita terus layani mereka secara maksimal sampai ke tingkat kelurahan. Di bidang kesehatan kita jamin pelayanan kesehatan mereka yang sekarang belum ini kan di bidang pendidikan belajar tatap muka. Nah, ini masih dalam persiapan. Jadi
kita imbangi kekurangan anggaran ini dengan ya peningkatan pelayanan dengan teknologi dan lain-lain sebagainya seperti itu. Oke. Ya Pak Ben, kalau boleh curhat sedikit ya Pak Ben ya soal bagaimana mengelola pemerintahan di Tangerang Selatan ini di masa pandemi. Tentu banyak sekali ya Pak ya kendalanya, tapi harus dijalani dan dilalui begitu. Betul. Apa saja Pak? Boleh cerita sedikit? Mungkin di pelayanan kesehatannya Pak? Iya, memang seperti kita alami bersama lah, pandemi ini merubah sistem, merubah perilaku kita, merubah kultur kita, termasuk dalam hal pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mungkin sekarang kita harus banyak ketika masyarakat komunikasi fisiknya, pertemuan fisiknya harus dibatasi, maka kemudian harus diimbangi dengan teknologi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Kami kembangkan dalam bidang kesehatan seperti demikian misalnya, jadi masyarakat mudah-mudahan tidak perlu mau datang, mau dilayani jam 1 tapi dari jam 7 udah datang. Mereka cukup mengisi formulir, kemudian nanti diarahkan di klinik mana gitu kan, dokter spesialis apa dan datang jam berapa. Jadi memang penggunaan teknologi ini adalah jawaban dalam kaitan dengan pelayanan publik di tengah pandemi corona ini. Cuman memang kadang-kadang nggak sabar aja. Tantangannya adalah ya teman-teman saya harus sabar, masyarakat juga ya harus juga sabar juga. Memang nggak mudah. Jadi Pemkotnya belajar, masyarakatnya juga belajar ya Pak belajar, ya. seperti itu. Baik. Kalau kendala dalam ya mungkin mengurus surat perizinan dan juga birokrasi-birokrasi yang ada, sudah efektifkah tidak sih Pak sistem yang ada saat ini? Bagaimanapun tingkat kepercayaan publik kepada masyarakat di masa lalu soal pelayanan kepada yang diberikan oleh birokrasi kan sedemikian mungkin kurang bagus citranya di tengah masyarakat, begitu panjang mata rantainya. Sehingga dalam masa pandemi sekarang ini, selain penggunaan teknologi, kendala kita adalah bagaimana teman-teman saya juga ada sebagian yang gagap teknologi, misalnya kayak gitu. Kita sudah menciptakan satu website kita sebetulnya, tangerangselatankota.go.id. Dari situ ada 10 kelompok besar, dari setiap kelompok itu ada sejumlah pelayanan publik yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, sampai titik itu bagus, tapi bagaimana itu kemudian diakses oleh masyarakat, diketahui oleh masyarakat bahwa ini ada pelayanan ini segala macam. Nah, ini perlu diperluas lagi komunikasinya dengan setiap kelompok masyarakat seperti itu, Mbak. Baik, pengelolaan pemerintahan yang baik tentunya harus ada sinergitas antara daerah dan pusat ya Pak ya. Nah, selama ini seperti apa Pak sinergitas yang terjalin? Ya, kami punya 2 jenjang pemerintahan ya, Provinsi Banten, kemudian juga pemerintah pusat dan seluruh departemennya gitu kan. Jadi kan kami dimintakan oleh perundang-undangan itu untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Ke DPRD kami dimintakan untuk membuat laporan keterangan pertanggungjawaban, kemudian ke pemerintah pusat melalui gubernur kita juga dimintakan untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Komunikasinya melalui itu satu. Yang kedua itu di ujung, setelah proses selesai. Ketika proses awal, komunikasi kami melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Ini yang selama ini secara normatif menjadi bagian dari tata kehidupan pemerintahan ya. Plus minusnya ada aja lah dalam sekarang. Musrenbang sekarang kami udah nggak bisa kumpulin lagi orang banyak, intens gitu kan. Kemudian ya sekarang harus menggunakan teknologi. Teman saya Pak Eki Kepala Bapeda, sistem daring musrenbangnya ya. Ya jalan juga ya Pak ya. Jalan juga sih. Cuman kangen aja nggak ketemu orang gitu. Jadi bersapa ya di daring di dulu. Di dunia maya. Baik. Jadi kan dalam pelayanan publik ini banyak sektornya yang harus kami lakukan. Misalnya dalam pelayanan air bersih. Tangerang Selatan dengan 462.000 kepala keluarga saat ini jumlahnya tentunya memerlukan air bersih. Dan fasilitas yang ada sekarang ini belum sampai memenuhi ekspektasi masyarakat. Nah, kami dengan pemerintah pusat mendapatkan pasokan atau alokasi
air bersih sebanyak 650 liter per detik. Ini nanti akan kita distribusikan menjadi air bersih bagi masyarakat. Kami juga sudah punya holding company PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan yang bergerak di berbagai sektor, antara lain persoalan pelayanan air bersih. Demikian juga di bidang sampah. Nah, ini yang paling Mbak. Sampah ini kan tiap hari. Ya, ini PR yang Ini belum PR kunjung usai ya, Pak. tidak akan pernah putus ini. Satu hari itu timbulan sampah Tangerang Selatan itu hampir 1.000 ton per hari. Yang dihasilkan dari sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah industri, sampah pertokoan dan seterusnya. Kami terbatas lahan tempat pembuangan akhirnya. Jadi kami mendapatkan kesempatan hubungan dengan pemerintah pusat dimasuk dalam Kepres 35 tahun 2018 untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Ini jawab untuk mengatasi sampah di Tangerang Selatan ini, satu-satunya jawaban hanya teknologi. Sambil menunggu perubahan kultur di masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, misalnya memilah sampah dan seterusnya, ya teknologi adalah jawaban yang paling dibutuhkan oleh kita semua dalam Kota Tangerang Selatan. Tentunya dengan jangka panjang untuk mengurangi adanya banjir ya, Pak, di Tangerang Selatan. Sangat betul, seperti demikian, Pak. Baik, Pak Ben. Kalau kita melihat Tangerang Selatan ini meskipun bukan ibu kota negara, tapi ada dari penyangganya ya, termasuk Jabodetabek begitu ya. Nah, ini ada beban tersendiri tidak sih menjadi kota penyangga, atau kebijakan atau pelayanan publik ada perbedaan tidak antara daerah penyangga ini dan juga pusat? Kerjasama dengan daerah sekitar ini mau tidak mau memang dalam kondisi sekarang era pemerintahan modern, maksud saya itu harus berjalan dengan baik. Karena beberapa urusan itu sudah melampaui batas teritori pemerintahan, urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan kebudayaan itu sudah nggak lagi memperhatikan batas-batas teritori pemerintahan. Jadi kerjasama antar daerah ini mutlak perlu. Dengan DKI Jakarta ya alhamdulillah kita sejak zaman Pak Gubernur yang lama, Pak Ahok, kita sampai sekarang kita terus melakukan kerjasama di berbagai bidang. Bahkan anggaran kita sempat pernah dibantu oleh pemerintah DKI Jakarta untuk membuat tandon, membuat terminal dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan daerah sekitar, Depok, Kabupaten Tangerang, daerah induk kita, itu kerjasama juga kita lakukan dalam berbagai bidang, Mbak. Jadi memang sekarang pemerintahan daerah itu nggak bisa sendiri, dia harus kolaborasi dengan tetangganya paling tidak lah, seperti itu, Mbak. Apalagi kalau kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, teknologi mana yang udah ada di daerah tetangga kita adopsi. Kita punya teknologi baru apa di bidang IT, kita sebarkan juga buat masyarakat yang lain. Itu mutlak perlu. Jadi meskipun wilayah terbatas tetap berkembang ya, Pak ya, Tangerang Selatan ini. Baik, Pak Ben, kalau kita melihat seperti apa Tangerang Selatan ini terus tumbuh begitu, apa target dan program yang sedang dilakukan dan mungkin akan dilakukan ke depannya? Jadi program ke depan yang menjadi perhatian kami tentunya yang paling cepat harus saya tangani adalah COVID dulu, Mbak. Baik di hulu maupun di hilirnya, penyediaan sarana prasarana pelayanan medisnya dengan soal kebudayaan dan disiplin masyarakatnya. Itu tidak bisa kita hindari karena bahkan beberapa mata anggaran harus kami refocusing namanya untuk dialihkan ke pengobatan, pelayanan medisnya, kemudian penegakan disiplin protokol kesehatan dan recovery ekonominya. Kedepan kita juga punya beberapa program unggulan karena relatif 10 tahun Ibu Airin infrastruktur fisik ini sudah hampir semua terpenuhi di bidang pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Maka saya memberikan perhatian kepada isi rumahnya itu sendiri karena tagline kami kan membangun rumah dan kota kita. Ibu Airin sudah membangun rumahnya, saya membangun penghuni rumahnya, masyarakat Tangerang Selatan. Tapi secara fisik juga kami memberikan perhatian misalnya kepada daerah-daerah yang perlu kita terus benahi. Apakah karena kekumuhan atau karena memang harus kita benahi dari sisi prasarana dan sarana serta utilitasnya. Jadi saya menciptakan program Kampung Membangun namanya. Di situ satu kampung, partisipasi masyarakatnya kita dorong. Apa yang akan dilakukan, posisi kami bukan lagi dalam teknis pelaksanaan kegiatan, tapi posisi kami kepada regulasi dan memotivasi masyarakat. Anggarannya kita siapkan, kita turunkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan program Kampung Membangun, saya bisa menyelesaikan banyak hal-hal yang saat ini dikeluhkan oleh masyarakat di sektor infrastruktur fisik di perkampungannya.
Kemudian juga di bidang kesehatan, ke depan setelah selesai membangun 2 rumah sakit, Serpong Utara dan Pondok Aren, maka program saya ke depan ini adalah bagaimana mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat. Saya menyebutnya mantri keliling. Kemudian teman-teman dinas kesehatan menyebutnya ngider sehat gitu. Jadi seorang petugas medis atau paramedis, dia menggunakan motor atau mobil kecil, itu berkeliling dalam satu lingkungan perkampungan masyarakat. Di situ dia berinteraksi. Bahkan ditemukan teknologi sebelum didatangi masyarakat, mereka bisa mengisi sistem yang bisa diaplikasi di Android mereka. Jadi mau dilayani operasi kecil misalnya, disunatin, atau ada sekedar dijahit 2-3 jahitan, nggak usah ngantri ke ini Mbak, ke rumah sakit atau ke puskesmas, cukup biar orang puskesmasnya yang datang ke Jadi jemput bola ya Pak ya sistemnya? Jemput bola itu. Dan itu sudah jalan selama ini? Sudah kita persiapkan, ada 735 RW di Tangerang Selatan, paling tidak kami akan memiliki 300 sampai 400 petugas-petugas yang akan mobile nantinya di lapangan. 10% sekarang sudah jalan Mbak, karena kita punya 31 pusat kesehatan masyarakat. Sekarang ini mereka yang sedang berkeliling terus menjaring. Apalagi dalam kaitan dengan pandemi ini, tracking dan tracingnya itu dilakukan oleh teman-teman saya di bawah seperti itu Mbak. Itu yang di bidang infrastruktur yang lain, saya justru sedang melakukan penataan gitu ya. Istilahnya kita jadikan kampung kita ini Benyamin. Oke, sesuai nama Bapak ya. Bersih, nyaman, indah. Waduh, Benyamin, bersih, nyaman, indah. Tagline yang supaya mudah diingat sama teman-teman saya, sama masyarakat. Jadi kalau belum nyaman, apa tidak nyamannya? Masih ada genangan air kah? Masih ada antrian dalam di kelurahan kah misalnya? Atau ada apa lagi? Indahnya kurang hijau kah? Gitu kan? Atau kurang penerangannya kurang kan? Dan lain-lain sebagainya. Itu yang saya dorong. Jadi saya ingin ke tingkat mikronya, pembangunan tingkat mikronya, itu yang saya lakukan Mbak. Baik. Ya, Pak Ben, yang tak kalah penting adalah pelayanan di bidang pendidikan ya Pak ya. Kita mengingat juga ini adik-adik yang sekolah sudah lama nggak bertatap muka. Bahkan mungkin tingkat pendidikan atau materi-materi pelajaran yang diberikan sudah tidak maksimal selama ini. Setahun lebih ya Pak ya tidak bertatap muka. Setahun lebih mereka. Nah ini bagaimana pemerintah Kota Tangerang Selatan bisa membuat ya mungkin program ke depannya agar pembelajaran tetap bisa dilakukan? Ya, selama pandemi corona ini memang pembelajaran jarak jauh yang ditempuh, bukan karena itu kebijakan dari pemerintah pusat, tapi memang itu udah kebutuhan kita. Tetapi memang yang saya dorong ke teman-teman para guru, terutama di kelas di SD ya, SD ke bawah, mereka harus menemukan cara-cara yang kreatif gitu untuk supaya anak mau belajar diam. Kadang-kadang cicilan Mbak, anak-anaknya kan keluhannya kayak begitu. Jadi ini anak-anaknya main kemana-mana gitu kan. Dan itu saya dorong misalnya mereka setelah belajar sesuatu, pelajaran matematik atau pelajaran apa, diadakan kuis yang ringan aja gitu, menjawab apalah ya, bukan nama-nama ikan atau apalah gitu, nama yang lain-lain gitu kan. Oke, jadi diupayakan agar tidak banyak bergerak ya Pak. Ya, supaya dia fokus ke dalam 3 jam melototin handphonenya gitu, IT-nya itu supaya bisa ini. Saya juga menggandeng sektor swasta. Kita melakukan kerjasama, saya minta CSR-nya, kemudian dilakukan pelatihan bagi guru. Satu sekolah itu dicari 5 orang kepala sekolah, kemudian 4 orang gurunya, untuk nanti dilatih kreativitas dalam belajar daring ini. Kita terus gandeng sektor swasta, dan ini pelatihan ini sudah beberapa angkatan. Kita juga mengembangkan gerakan sekolah bersih dan menyenangkan namanya Mbak. Jadi walaupun mereka belajar di rumah, tetapi bagaimana caranya sekolah itu menjadi sekolah daring itu tetap bersih, tetap menyenangkan. Nah ini hal-hal yang inovatif kayak gitu ya, mudah-mudahan bisa memenuhi ekspektasi. Yang saya pikirkan kan bagaimana caranya anak-anak tetap cerdas dengan cara belajar online ini, dengan tetap tidak menghilangkan hormatnya sama guru. Kemudian
toleransinya kepada teman-teman sekolahnya, teman-teman kelasnya, karena kan nggak ketemu fisik, Mbak. Beda ya Pak feel-nya kalau tidak. Feel-nya beda, betul. Jangan sampai mereka kehilangan touch-nya dengan menggunakan tentunya masih trial and error ini ya. Jadi masih terus kita sempurnakan, segala kekurangannya terus kita sempurnakan. Tapi intinya adalah inovasi harus terus kita temukan untuk bagaimana belajar daring ini juga menjadi sebuah peradaban baru kan buat kita semuanya kan. Baik. Gitu kan. Oke, gitu. Pak Ben ini kan terkenal dari wali kota yang sangat dekat dengan masyarakat ya. Ini kita sudah buka nih Pak pertanyaan ya. Boleh ya Pak ya sedikit boleh, pertanyaan silakan. Untuk bisa menjadi perwakilan lah pertanyaan dari warga Tangerang Selatan. Ada yang pertama dari Alidrian Fahwi. Kami rencananya mau buka usaha di Tangerang Selatan. Bagaimana cara urus perizinannya di sana? Apa bisa online? Sangat bisa online. Kita sudah mempunyai layanan yang namanya Simfoni di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi jendela utamanya atau pintu utamanya buka tangerangselatankota.go.id. Di situ nanti cari deh Simfoni di mana gitu kan. Boleh silakan. Bahkan kita sedang mengembangkan nanti pusat pelatihan wirausaha baru. Sudah dibangun gedung 8 lantai, itu namanya Gedung Inovasi Center. Nanti di situ semua proses manajemen dari mulai orang nggak bisa apa-apa sampai menjadi pebisnis katakanlah begitu, wirausaha itu akan kita proses di sana. Gedungnya lengkap di situ ya Pak ya? Lengkap di situ, dan itu semuanya untuk pelaku usaha mikro kecil atau startup baru yang ingin kita kembangkan. Boleh silakan Pak Arif. Ya. Itu buka saja website kita www.tangerangselatankota.id. Jadi mudah ya, tidak perlu ribet-ribet lagi, keliling-keliling ya Pak ya. Betul. Tinggal klik. Kalau pengen ke fisik, datang ke Mall Pelayanan Publik. Di sana banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Oke, selanjutnya boleh ya Pak ya, ini kita buka pertanyaan di Instagram Indopos Online. Ada Insira, Pak, saya kerja di Tangsel, kenapa ya Pak sekarang sering macet? Apa program dan solusinya dari Pemkot? Iya, memang tidak bisa dinafikan bahwa Tangsel sebagai daerah perbatasan, mobilitas masyarakat yang masuk ke Tangerang Selatan dan keluar Tangerang Selatan itu tinggi sekali. Terutama trafficnya itu terjadi pada hari Sabtu dan hari Minggu. Ini yang sering terjadi kemacetan. Pada titik-titik tertentu, memang kita simpangan sebidang itu sekarang sedang dilakukan penataan ulang. Kami meminta bantuan juga dari pengelola jalan tol, dari BPTJ, dari Kementerian PUPR, dan lain sebagainya untuk misalnya pemasangan traffic light, kemudian jalur yang landai itu kita yang agak nanjak gitu, itu kita buat sedikit landai, kemudian juga kita buat sodetan-sodetan. Ini yang lagi kita kembangkan untuk mengurai kemacetan. Kan problem kemacetan itu bukan kondisi fisiknya saja, tapi pengemudinya yang nggak sabar juga kan makin membuat kemacetan. Ini yang banyak faktor di situ ya Pak. Banyak faktor di situ. Tapi apa yang menjadi kewajiban kami untuk memperlancar infrastruktur perhubungan darat ini kita kembangkan. Simpangan itu kita perlebar ininya, sudut-sudutnya gitu kan, supaya nggak terjadi stuck kemacetan di titik-titik itu. Ya mudah-mudahan dalam masa kepemimpinan saya dengan Wakil Wali Kota saya Pilar Saga Iksan, program-program ini bisa kita terus tuntaskan. Amin, kita doakan bersama. Selanjutnya Pak, ini ada dari Duri. Pak Wali, untuk pembelajaran tatap muka apa bakal jadi dilaksanakan Juli nanti? Ini ada pertanyaan dari memang kita sedang menyusun protapnya saat ini, SOP-nya. Insya Allah Juli kita lakukan, tergantung seberapa tinggi angka COVID-nya. Makanya saya perlu partisipasi masyarakat untuk terus menekan angka pandeminya dengan cara protokol kesehatan patuhi dan vaksinasi. Guru sudah hampir selesai kita vaksinasi di Tangerang Selatan, dan setiap hari kita lakukan vaksinasi saat ini. Nanti SOP-nya adalah, mohon maaf Pak Duri, mungkin kita hanya akan buka satu kelas itu 25%. Kemudian kantin nggak kita buka, bawa makanan dari rumah deh gitu kan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah setelah kami mempersiapkan protokol kesehatan di sekolah-sekolah, orang tuanya ngizinin nggak? Bagaimanapun siapnya kami, kalau orang tuanya nggak ngizinin, saya tidak akan terima murid untuk jadi masuk hak prerogatif tetap di orang tua ya, tetap boleh orang masuk tua atau tidak. Betul. Yang membuat yakin orang tuanya
yakin, nyaman, aman ya, Pak? itu akan menjadi acuan kita. Seperti itu, Mbak. Baik. Tapi tentunya soal COVID-19 dan vaksin tadi yang Bapak sempat singgung, apakah sudah dilakukan secara masif, Pak, di Tangerang Selatan ini? Seperti apa progresnya? Iya, terus kita lakukan secara masif. Ada 3 kelompok besar yang menurut arahan Pak Menteri Kesehatan, Bapak Presiden. Yang pertama adalah tenaga kesehatan. Itu relatif sudah hampir selesai tuntas. Kita ada 23.000 tenaga kesehatan di swasta dan di ini. Kemudian juga pelayanan publik dan lansia. Nah, pelayanan publik dan lansia ini yang sekarang sedang kita kejar. Pelaku pariwisata ada di dalamnya, lansia. Tadi saya baru menyaksikan pelayanan vaksinasi bagi 2.500 warga masyarakat di atas 50 tahun. Nanti mungkin setiap hari puskesmas saya targetkan 100 sampai 150 orang divaksin. Di lingkungan puskesmas setempat kita punya 31 puskesmas. Pak Kapolres membantu kami dengan vaksinasi, ditargetkan se-Tangerang Selatan itu 1.000 hari. Pak Dandim juga demikian, 1.000 hari. Kan ada beberapa koramil tuh, ada beberapa di kelurahan juga ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa. Mereka yang penting kita sudah siap, masyarakat datang untuk divaksin. Ini kolaborasi yang paling kita harap. Dan harus ada kesadaran juga dari masyarakat ya, Pak, untuk mau dan siap divaksin. Sangat. Tadi saya menyaksikan bahwa masyarakat justru berterima kasih dengan adanya pelayanan vaksin secara serentak. Memang pelayanan vaksin secara serentak dalam kapasitas skala yang besar, ini sekarang yang akan kita lakukan lah. Target saya, 1 hari saya harus memberikan vaksin bagi 5.000 orang 5.000 di Tangerang Selatan dengan berbagai kita sebar. Jadi kalau 1 hari saya bisa 2.500 kayak hari ini, itu udah luar biasa. Besok 2.000 orang dilakukan vaksin bagi pelayan publik gitu ya. Di sektor pariwisata, tenan-tenan di rumah makan, di restoran, di segala rupa, itu besok 2.000, itu untuk yang sudah kesekian kalinya. Jadi terus vaksinasi ini, kalau satu-satu saya khawatir datangnya cuman targetnya sedikit. Jadi saya pengen 2.000, 1.000, 3.000, 5.000 seperti itu. Tentunya dengan protokol kesehatan ya, Pak, pelaksanaannya. Tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, sangat ketat sekali. Baik. Karena terbatasnya waktu kita hanya bisa tadi, Pak, pertanyaannya nanti kita agendain lagi ya, Pak, ya, untuk jawab pertanyaan dari warga Tangsel. Boleh. Oke. Terakhir, Pak, untuk Pak Ben, ini tolong siapkan 3 kata yang merepresentasikan tentang abdi masyarakat. Capekkah? Atau enakkah, Pak? Boleh? 3 kata ya, 3 kata tentang saja. abdi masyarakat ya. Yang pertama tanggung jawab. Kemudian ikhlas. Ya, yang ketiga, yang terakhir ya tuntas. Luar biasa. Itu yang saya harapkan dari teman-teman saya, tanggung jawabnya disadari bahwa ini adalah tanggung jawab kita sebagai jalan hidup yang kita pilih menjadi pelayan publik, yaitu harus kita tanggung jawab kepada negara, kepada masyarakat, di kuburan, artinya di akhirat, di dunia dan di akhirat harus tanggung jawab. Kemudian ikhlas. Kalau nggak ikhlas sakit hati. Betul. Banyak orang yang protes, gajinya nggak cukup, sakit dan sebagainya, harus ikhlas. Dengan keikhlasan itu yang kita dan tuntas. Jangan dipotong-potong deh. Kerjaan jangan dibawa ke rumah. Saya sih pengennya kerjaan tuntas di kantor, tuntasin di kantor. Mau sampai jam 2 pagi kita tuntasin aja gitu. Biasa. Karena besok kita menghadapi jenis pelayanan hal yang baru lain. lagi ya, Pak. Hal baru lagi. Kalau ditunda malah nanti numpuk. Ya, jadi tanggung jawab, ikhlas dan tuntas. Tanggung jawab, ikhlas dan tuntas, luar biasa sekali, Pak. Itu berbeda ya kata-katanya atau jawabannya kalau orang yang sudah lama menekuni satu bidang gitu, apalagi Pak Ben yang lebih dari 10 tahun. Pak, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Mbak. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, Mbak. Salam untuk warga Tangsel yang luar biasa. Semoga siap. programnya berjalan dengan lancar dan bisa lebih maju lagi Tangerang Selatan. Terima kasih Indopos atas kesempatannya diberikan kepada kami. Baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Baik, sahabat IPOL, itulah tadi perbincangan kita dengan Wali Kota Tangerang Selatan, Pak Ben, yang luar biasa sekali memberikan wawasan dan informasi baru untuk kita, khususnya untuk warga Tangerang Selatan. Demikian podcast kali ini, saya Aprilia Putri pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube dari si IPOL ini. Tetaplah tunggu tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.